Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Anas beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak yang sama-sama hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini kita diberikan kemampuan, diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ta'lim. Semoga semua yang melakukan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, bahkan sampai kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini, yang selalu berusaha untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafatul ummah di yaumul jazakala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kemarin malam saya dapat SMS dari Pak Ustadz kita. Beliau menanyakan apakah bersedia pada pagi hari Senin untuk mengisi taklim atau diskusi di Masjid Anas. Saya bilang insya Allah. Makanya pagi hari ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka kembali dengan jamaah semua, dengan ikhwan semua dalam acara kegiatan rutinitas kita di Masjid Anas ini. Semoga kita semua bisa meluruskan niat kita masing-masing, bahwa apapun yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ingin dilihat teman, keluarga atau siapapun. Murni apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya sebatas mengabdi, ingin mendapatkan rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin beberapa pekan ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bahkan kemarin pagi sudah disinggung oleh penceramah kita bagaimana keagungan
di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada yang lebih mengetuk hati kita sebagai hamba Allah, bahwa saya yakin kita semua yang hadir pada pagi hari ini atau jamaah yang ada di Masjid Anas ini semuanya menginginkan, merindukan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun orang yang beriman yang ada di dunia ini yang tidak menginginkan kenikmatan yang begitu luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita baca di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, beliau menyampaikan seperti ini: al jannatu mustaqatun bi arba'atin nafarin, bahwa surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Jadi bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Ini kebalik Pak. Soalnya gini, kita pengen ketemu sama misalnya Pak Jokowi atau Wakil Presiden Pak Haji Ma'ruf Amin misalnya, tetapi belum tentu apakah Pak Jokowi ini ingin bertemu sama kita semua. Apakah menginginkan Pak Haji Ma'ruf Amin ini ingin bertemu sama kita semua? Mungkin kita tahu beliau, tapi belum tentu beliau tahu sama kita, walaupun kita sebagian pendukung beliau misalnya. Ini gini, kita itu semuanya pasti merindukan, menginginkan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, apakah surga ini menginginkan kita gak? Bahwa kita ini supaya bisa menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dalam hadis ini yang diwariatkan salah satu hadis Abu Daud dan Tirmizi, bahwa ternyata surga ini sangat menginginkan kepada 4 golongan di antara kita semua. Apakah nanti kita termasuk golongan yang mana? Mari kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Entah golongan yang pertama, apa golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga, atau golongan yang keempat, atau semua kriteria yang 4 itu ada di diri kita semua. Ini pertanyaan kita bukan untuk orang lain, tapi pertanyaan ini adalah untuk diri kita sendiri. Al jannatu mustaqatun bi arba'atin nafarin. Ternyata surga ini sangat merindukan, sangat menginginkan kedatangan 4 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talil Quran, orang yang selalu gemar, rajin membaca Al-Quran. Ini luar biasa Pak. Bahkan di dalam salah satu hadisnya beliau menegaskan, sebaik-baiknya di antara kita adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama.
sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang pintar membaca Al-Quran, tetapi kepintaran bukan hanya dia yang pintar, tapi menginginkan orang-orang yang ada di sekitarnya supaya jadi pintar baca Al-Quran. Sehingga ada keinginan, dia itu ingin mengajarkan kepandaiannya membaca Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang di sekeliling. Semua ini adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut pada orang lain, maka itulah sebaik-baiknya manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini kita tahu kenapa Al-Quran termasuk salah satu daripada nama Al-Quran dinamakan adalah kitab suci. Jawabannya karena Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya luar biasanya kenapa Ramadan dinamakan bulan yang agung? Karena salah satu di bulan Ramadan adalah Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul di bulan suci. Al-Quran ini adalah kitab suci bagi kita semua. Kenapa? Karena diturunkannya juga di bulan yang suci. Nah, ketika orang gemar, rajin, istiqomah membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ini adalah orang-orang yang diidam-idamkan, yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berapa banyak Al-Quran yang kita harus baca di setiap hari, setiap malam? Pertanyaannya bukan harus berapa banyak, berapa kali kita di dalam sehari semalam bisa membaca Al-Quran. Di dalam amal itu bukan yang dihitung itu bukan sedikit atau banyaknya, tetapi yang dihitung adalah keistiqomahannya, konsisten di dalam membaca Al-Quran tersebut terus menerus. Ada salah satu keterangan bahwa yang dinilai dari ibadah itu adwa muha adalah dengan kontinu, terus menerus. 2 ayat tapi terus menerus. Habis maghrib 2 ayat misalnya, habis isya 2 ayat, habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat. Nah, inilah terus. Tidak begini semalam dapat 3 juz, nanti ketemu lagi bulan puasa misalnya. Ini puasa ini berapa kali khatam dalam Al-Quran misalnya, 2 kali 3 kali sebulan. Nanti dibaca-baca lagi bulan puasa berikutnya. Mending mah kalau ketemu ya umur kita tahun berikutnya. Kalau enggak, Abdalul amal adwamuha wa in qala. Keutamaan amal ibadah adalah dawam, kontinunya, terus menerusnya, istiqomahnya, adwamuha wa in qala. Walaupun sedikit, apalagi sedikit tapi terus menerus, apalagi kalau banyak. Habis sholat bisa selesai 1 juz, habis sholat selesai 1 juz terus gitu. Nah, itu lebih utama. Sedikit tapi terus menerus, itu kata Rasul afdal, utama. Itu amal yang paling utama itu adwam. Nah ini, jadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talil Quran, orang yang selalu gemar, selalu terus menerus melantunkan ayat suci Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa, Pak. Al-Quran ini luar biasa.
banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ternyata Quran diturunkan kepada kita semua adalah bagian daripada obat, warahmah, dan keberkahan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dulu sebelum sholat, misalnya anak-anak di masjid di kampung Pak rame itu apa namanya, nadom ya, nadom kalau sebelum sholawatan itu ya. Di kubur teh poe pisan, bahasa Sunda di saya dulu. Jadi di kubur itu gelap kan. Siapa yang yang bisa menerangi alam kubur? Ternyata di antara yang bisa memberikan cahaya nanti kelak ketika kita dikubur, bahwa salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Itu ketika dibacakan Al-Quran, anak cucu kita membaca Al-Quran yang masih hidup, lalu dia bertawasul, ya Allah, semoga misalnya hafalan atau bacaan yang kita baca disampaikan kepada orang tua saya yang telah meninggal. Wah, ini luar biasa kan? Ini diantaranya waladun solih, anak yang soleh itu seperti itu, yang selalu ingat kepada orang tuanya, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Gak terasa apa yang tadinya kelap gulita di alam kubur, yang telah disempit di alam kubur, tiga-tiga kita mendapatkan doa. Karena kalau di alam kubur tidak ada yang diharapkan dari anak cucu kita, bukan kopi, bukan uang, bukan bingkisan yang ditunggu-tunggu, tetapi doa dari anak cucu kita. Doa yang dibutuhkan, salah satu doa yang bisa memberikan cahaya ketika kita dalam keadaan gelap gulita di dalam kubur adalah bacaan Al-Quran. Makanya kata Rasul, pantas di antara manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah ta'lil Quran, adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhi lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Wah, ini lisan ini bahaya Pak. Ini fasilitas, salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nanti ini akan dipindah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidu minal qaul illa ladaihim raqib wa atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan dari lisan ini illa ladaihim raqibun wa atid, kecuali ada dalam pengawasan malaikat raqib dan atid. Raqib pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Jadi selalu yang kita ucapkan di dalam sehari semalam itu dicatat. Berapa persenkah yang diucapkan yang nilainya baik, berapa persenkah yang diucapkan yang nilainya buruk. Nanti diperlihatkan. Oh, tidak ada. Kalau kita di kantor-kantor mungkin dipasang CCTV. Tapi ketika kita keluar dari ruangan itu tidak kepantau lagi kan? Jadi kepantaunya hanya sebatas di ruangan itu oleh CCTV tersebut, atau ini dipasang CCTV di luar, di dalam, kelihatan gerak-gerik jamaah itu kelihatan, atau siapapun yang masuk ke masjid ini kelihatan. Ini gerak-gerik kita, ucapan bukan hanya satu kalimat, satu huruf pun yang keluar dari mulut kita ini, dari lisan kita ini ada pencatatnya. Jangan main-main ini. Ada pencatatnya. Allah mengutus hambanya, makhluknya
malaikat raqib dan atid untuk mencatat apa sih yang diucapkan oleh si A ini di dalam sehari semalam, apakah kebaikan, apakah keburukan. Ma yalfidu minal qaul illa ladaihim raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali ada dalam pengawasan, pencatatan malaikat raqib dan atid. Makanya lisan ini pergunakanlah, peruntukkanlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang kita ucapkan agar bisa mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu hadis, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada yaumil akhir, maka adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka falyaqul khairan, ucapkanlah kalimat ucapan yang baik-baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, sudah diam saja. Lebih utama diamnya daripada banyak ucapan yang keluar salah. Apalagi sekarang. Nah, ini Pak siapa namanya? Pak Tang. Ini kan jagonya kahuf ya. Masalah pidana belum. Wah, sekarang kan lebih mungkin Pak. Sekarang bahkan bukan hanya lisan Pak. Jari jumari ini salah ketik. Ujungnya apa? Jeruji besi. Betul nggak Pak? Mengaplikasikan lisan kita dengan tangan di medsos. Ini adalah suatu hal yang luar biasa Pak. Tidak sedikit teman-teman kita yang sekarang ada di mana tuh? Gara-gara apa tuh? Salah ketik. Apa nama? Masuknya nggak apa itu Pak? Apa itu maksudnya? Pidana apa teman? IT kan? Oh, itu kan rame kan? Ini Masya Allah, kadang-kadang kita bingung Pak, lama-lama penjara penuh ini. Dikit, salah dikit masuk penjara, salah dikit. Ini kita mengingatkan, kadang-kadang mengajarkan misalnya, salah menyampaikan. Waduh luar biasa sekali. Kalau dulu guru ngaji Pak, maaf saya dulu waktu ngaji di kampung kan masih biasa, ada rotan segini Pak. Sama guru itu udah biasa. Ketika kita gak bisa tuh, kadang-kadang kena kaki juga itu sekali-kali kan, kalau nggak bisa. Apalagi yang ngajarnya itu masih saudara, yang salahnya orang lain, yang kena sasaran kita. Nah, ini yang ngajar dulu kan anaknya Uwa sepupu, jadi ustadznya sepupu itu anaknya. Jadi ada yang berkakak sama nenek saya. Waduh, saya itu paling pakai sasaran Pak. Karena merasa berani karena saudara sendiri, walaupun dari salah, kamu yang salah. Kenapa temannya gak diajar, gak diingatkan? Allah ya Rabbana, orang lain teman kita yang salah, kita yang diomelin. Karena kenapa? Karena yang ngajarnya saudara kita. Dia ke yang lain masih agak kurang berani, canggung. Tapi kita merasa teman sendiri ada pun. Nah, itu kah? Wah, kalau sekarang Pak ada rotan nyasar misalnya ke kaki, bisa masuk penjara Pak. Benar nggak Pak? Makanya akhlaknya itu nauzubillah luar biasa kan. Merasa lindungi hukum, di sisi lain ada nilai positif, di sisi lain negatifnya banyak juga. Gitu Pak. Jadi kadang-kadang anak murid sama guru itu sudah gak ada sopan santunnya sekarang. Kalau dulu enggak. Waduh, waktu mondok tuh dari kobong tuh ngintip, wah ini ustadz keluar nih. Dia udah keluar baru kita jalan. Nah, kalau kita keliling apalagi mondoknya daerah Jawa sana, Pak, kiai sangat dihormati, sama kiai itu hormat betul. Kalau sekarang kan sama guru nggak ada sopan. Kitab Ta'limu Ta'alim yang mengajarkan bagaimana sopan santun kepada guru sekarang sudah berlaku Pak, sudah tidak berlaku lagi. Padahal kata di antaranya yang mengakibatkan tidak bermanfaatnya ilmu adalah meninggalkan rasa hormat
kepada orang-orang yang telah mengajari. Nah ini kembali Pak. Jadi lisan ini adalah salah satu titipan, salah satu amanah, salah satu fasilitas yang Allah berikan, bukan cuma-cuma, tetapi Allah berikan adalah untuk dijadikan sarana, untuk dijadikan wasilah, untuk dijadikan asbab supaya mendatangkan nilai ibadah kelak nanti. Jadi tidak sembarangan yang kita ucapkan. Jadi lebih ke hati-hati. Makanya saya sampaikan tadi, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairat aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik-baik, yang bermanfaat bagi kita, bagi orang lain. Kalau tidak bisa, ya udah diem aja. Itu daripada salah nantinya, apalagi ujung-ujungnya jeruji besi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an adalah golongan orang-orang yang selalu memperhatikan, selalu memberikan makanan atau minuman kepada orang yang sedang lapar atau sedang haus. Wah, kalau sekarang kadang-kadang bingung juga Pak saya. Kalau lagi jalan misalnya di motor, ada orang yang pura-pura lapar, pura-pura haus, padahal itu profesinya. Benar gak Pak? Saya sangat bingung, dikasih gimana ketika ada rezeki, mau dikasih malah dia ketagihan gitu. Kan bingung. Dulu saya Pak pernah kejadian begini Pak. Ini mungkin perhatian juga bagi pengurus masjid. Dulu waktu saya di Nurul Hidayah di Reni Jaya, ada orang datang habis sholat, saya habis ngimamin, datang dia. Yang lain udah pada pergi, saya belakangan, datang dia. Jamaah memang nggak terkenal, orang baru lah, ya, nyamperin, salaman, assalamualaikum Ustaz, salam. Terus dia bilang, Ustaz, ketua DKM-nya siapa ini ya? Ini kenapa Pak? Oh, dia cerita bla 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 bla. Ceritanya dia sedang bermusafir, pingin pulang ke kampungnya, nggak punya duit. Alhasil dia minta bantuan dari pengurus masjid. Akhirnya ada jamaah yang duduk di sana. Saya tahu. Dia tahu, Pak Ji, ayah ada jamaah atau tamu yang mau pulang. Kata jamaah situ Pak ini, nggak apa-apa, nggak usah lapor ke pengurus. Qadarullah, dia itu orang baik Pak. Dibawa sama dia ke rumahnya, dikasihlah buat jajan, buat ongkos pulang. Waktu masih ingat saya tuh, 250.000 ya. Dia balik lagi ke masjid. Gimana Pak? Udah. Alhamdulillah. Saya tambahin kan. Udah alhamdulillah ditambahin kan. Cerita saya nggak tahu dia itu. Saya udah. Jadi saya nggak saya kasih tahu tuh doa DKM-nya si Asib. Udah dapat kan. Aku pikir udah pulang. Ternyata kagak Pak. Mencari informasinya bukan ke saya doang. Ternyata dia pulang dari masjid, nanya ke jamaah mungkin di jalan apa, nanya pengurus masjid. Datanglah ke bendahara masjid. Dia sama yang sampaikan ke saya gitu. Jadi mau pulang banyak duit. Padahal dia udah ngantongin duit tadi. Datang ke pengurus, dikasih lah sama DKM. Karena kan di situ ada dananya untuk itu kan. Kasih 500.000. Tiba-tiba nanti sholat berikutnya itu bendahara datang ke masjid. Tadi ada ini ke rumah, ada orang ke rumah mau pulang ke Jawa, minta bantuan. Saya kasih 500.000. Saya bilang, waduh, yang mana Pak? Itu yang orang Jawa, katanya musafir. Wastaghfirullah. Jadi saya bilang, Pak, itu tadi udah dikasih sama Pak Haji, sama juga ditambahin juga. Dia minta lagi. Waduh. Jadi totalnya 750.000 Pak. Digondol sama dia. Jadi begini Pak, ceritanya singkat. Tahun berikutnya
Dikira saya itu udah gak ada di situ kali dia ya. Dia datang lagi Pak. Orang yang sama datang lagi. Nyamper. Dia kaget. Loh, mungkin dia bilang ini orang masih ada nih, gitu kan? Ayo ngomong lagi. Saya pura-pura gak tahu aja. Pura-pura gak kenal orang, selewatkan dulu. Mungkin dianggapnya saya itu masih nggak mengenali dia. Dia cerita lagi seperti tahun sebelumnya. Saya bilangin, ya paling tidak saya memperingatkan dia. Pak, kalau nggak salah, Bapak itu yang dulu pernah ketemu saya ya. Yang waktu itu Bapak bilang begini-begini. Dia kaget, ya, dia kaget kan. Terus setelah itu saya bilang begini, Pak, punten, saya bilang, oke, kalau Bapak gak ini, minta ya langsung, gak usah banyak alasan itu dan ini. Jadi jangan apalagi bohong. Ini uang masjid apalagi yang dipakai itu uang jamaah. Itu kan kalau kita yang ngasih nggak tahu apa-apa, mau dipakai apa terserah, kasihan beliaunya. Ini kadang-kadang Pak, orang yang pura-pura ngaku lapar. Ini yang kadang-kadang orang yang benar lapar pun kena imbasnya gara-gara oknumnya. Ketemu kita di jalan, orang kelihatan apa ini lapar beneran apa enggak? Ibaratnya kalau kita kasih, tahu-taunya profesinya dia memang di situ. Besok datang lagi gitu lagi, besok datang lagi. Kalau mau kita bantu, dia katanya, nah, itu lebih bagus. Kalau dia nggak punya pekerjaan, kita ada pekerjaan, dia kasih pekerjaan. Jangan dijadikan minta-minta itulah, pura-pura lapar itulah dijadikan profesi. Suka kita kasih. Akhirnya dia ketagihan terus Pak. Kerjaannya males, jadinya. Nah, yang Allah kategorikan adalah mu'imul ji'an ini benar-benar kelaparan Pak. Orang yang benar-benar kelaparan Pak. Apalagi di zaman pandemi kemarin kan tidak sedikit. Boro-boro orang yang ekonominya kurang, yang ada aja kelimpungan Pak. Kaget. Kita ngerasain lah semuanya. Usaha kita, apapun usahanya kena imbasnya. Di situ mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang kurang, misalnya kita terketuk hati kita, ya Allah, kasihan tetangga kita, jangan-jangan nggak masak hari ini, kita kasih. Apalagi udah nampak betul dia kelaparan, kita kasih. Nah, orang yang peduli seperti inilah yang termasuk kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mendermakan hartanya. Bahkan jangan salah, kalau kita baca surah apa? Atin ya. Surah Atin ya, Pak. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wah, ini nih. Apalagi kita jangan termasuk kategori seperti yang disebutkan ayat tersebut. Termasuk kita pendusta agama, yaitu yang menghardik anak yatim. Tidak peduli dengan anak yatim. Udah tahu itu anak itu udah meninggal orang tuanya, keadaan ekonominya misalnya nggak mampu. Padahal kita mampu sebetulnya untuk bantu. Oh, jangan salah tuh. Hati-hati. Kalau ada tetangga kita kebetulan yatim, kita tahu dia butuh bantuan dan kita ada untuk membantunya, tapi kita tidak bantu, hati-hati. Itu kita termasuk kategori pendusta agama. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Kita ini pengusaha, kita ini orang ada. Kalau dihitung dalam haul 1 tahun, kita itu udah nisab, udah kena wajib zakat misal, tetapi tidak keluarkan zakat. Di situ ada hak orang miskin di situ. Kalau tidak keluarkan, hati-hati, kita termasuk pendusta agama. Maka di dalam ilmu fikih diatur zakat profesi, zakat harta, zakat mal, zakat tijarah. Itu kita itu kalau kita ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat yang kita laksanakan, karena mengeluarkan zakat itu bagian daripada rukun.
Maka ketika kita tidak mengeluarkan hak fakir miskin, maka di dalam ayat tersebut termasuk adalah pendusta agama. Dan kalau dihubungkan dengan hadis Rasul yang tadi bacakan, kategori yang ketiga, kita tidak termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah yaitu adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang makan, yang membutuhkan, yang miskin. Talinul Quran wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang saum, yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan puasanya ini adalah dengan atas dasar imanan wa ihtisaban. Ada dasar ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, umur kita dipanjangkan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan ibadah saum kita tidak termasuk apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahul jaza illa ju' wa atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya puasanya hanya sebatas nahan lapar dan haus. Artinya puasa anggota badannya tidak, mulutnya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, penglihatannya tidak dijaga, kakinya, tangannya tidak dijaga. Jangan sampai. Jadi secara totalitas kita melaksanakan ibadah saum agar kita mendapatkan termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti balikan ke diri kita. Di posisi manakah? Golongan manakah kita ini? Apa semua kriteria yang di Rasulullah SAW sampaikan ada di diri kita? Itu kembalikan ke diri kita masing-masing. Talinul Quran wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Barangkali ada yang harus diluruskan atau yang didiskusikan sebelum saya tutup, maka dipersilahkan. Amalan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya menambahkan sedikit saja. Boleh. Untuk saat ini kita lihat sendiri keadaan saat ini di bulan sekarang ini. Kita tuh perlu harus hati-hati. Hati-hati apa? Karena banyak jebakan-jebakan yang mengatasnamakan agama. Iya betul. Banyak ajakan-ajakan yang mengatasnamakan agama, tetapi itu mereka itu untuk mencari popularitas maupun kekuasaan. Banyak jadi hal-hal itu. Jangan sampai itu sebagai khususnya untuk jamaah Masjid Anas ini kita tergiring dengan itu. Ya. Kalau kita sudah tergiring dengan hal-hal yang diberikan oleh dia beratasnamakan agama, ya tadi kembali lagi jeruji besi akan menunggu kita. Hotel Prodio lah yang akan kita tempati nanti. Ya, jadi mungkin nanti Pak Ustadz kalau misalnya ceramah kemana-mana atau memberikan tausiah di mana-mana, perlu ditekankan itu. Jangan sampai jamaahnya itu tergiring oleh orang-orang tertentu
yang mengatasnamakan agama tetapi dia mempunyai motivasi yang lain. Ya, betul. Itu aja namanya. Baik, setuju Pak Haji dengan apa yang disampaikan Pak Haji bahwa kita ini terlebih harus berhati-hati. Terlebih dahulu tabayun kalau bahasa agama. Minta penjelasan, verifikasi dulu, benar apa gak nih? Dan kita juga ke dalam agama tidak dibetulkan untuk ikut-ikutan. Udah tahu itu salah, kita ikutin. Artinya mudah-mudahan dan insya Allah Pak Haji, terima kasih masukannya. Dan itu kewajiban kita semua untuk mengingatkan apa teman-teman kita, saudara-saudara kita, jangan sampai terjebak dengan opini-opini yang belum jelas. Apalagi ya banyak yang mengataskan agama dan berpolitik. Itu luar biasa. Kadang-kadang artinya gini, orang yang dapat jabatannya kok dia yang dijeruji besinya, sayang amat ya kan. Artinya kita lah banyak hal yang lebih baik, yang lebih penting daripada itu. Kita lebih waspada, lebih berhati-hati. Insya Allah. Terima kasih wajib masukannya. Ada lagi Pak yang harus didiskusikan barangkali. Kalau udah berarti kita tutup Pak ya. Jamaah yang dalam Subhanahu wa taala, salah itu dari kebodohan saya pribadi, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah saya minta maaf atas kehilafan, atas kebodohan saya. Kepada Allah saya beristighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kesalahan lisan saya. Juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini, sebelum kita tutup mari kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.